Kalau saya menilai quick count itu kan hanya sekedar hiburan aja. Karena kan itu akurasinya nggak sampai 75%. Jadi ya kita jadikan sebagai pembanding. Apa-apa itu kan hak masing-masing paslon ya kan. Kalau memang merasa eh, mereka menang, kemudian didukung oleh bukti-bukti yang akurat, ya kan apa ya. Berarti sah-sah saja ya. Mereka yang merasa di atas angin sudah mentasbihkan diri sebagai Iya, pemenang. nanti kan akhirnya kita itu kan akan berpedoman kepada real count ya, yang dikeluarkan oleh KPU. Sepanjang itu belum keluar ya berarti uh, nilainya itu masih sebatas kepada wacana kalau menurut saya. Belum bisa kita jadikan pedoman yang akurasinya 100%. Ya, masyarakat juga harus paham bahwa quick count itu tanpa didasari kepada hasil yang akurat, ya, menurut saya. Nah, itu hanya sebatas perkiraan dengan metode-metode mereka yang mereka punya. Nah, itu tidak bisa kita jadikan pedoman karena melihat kita flashback ya kepada pemilu 2014, pemilu 2019 kan hampir sama. Apa namanya, alurnya itu kan hampir sama dengan yang sekarang. Jadi kita belum bisa kita jadikan patokan kita itu. Itu kan bisa kita buktikan ya, masing-masing paslon kan punya tim. Nah timnya itulah yang bekerja untuk membuktikan adanya kecurangan apakah tidak. Ya kan? Nah kalau memang ada kecurangan, laporkan ke Bawaslu. Kemudian kalau memang ada kecurangan dan autentifikasinya cukup, ya kita nanti gugat ke MK tentang keabsahan perolehan suara itu. Kan semua ada jalur. Eh, ya kalau memang kemudian di dalam prakteknya muncul hal-hal yang seperti itu, seperti apa yang diutarakan di film itu, berarti kan terbukti dong. Film pendek yang dibuat itu kan, berarti mereka membuat film itu didasarkan kepada bukti-bukti yang otentik, ya kan, yang tidak bisa dibantah kebenarannya. Gitu. Tetapi kalau yang untuk sekarang ya silakan aja kita sama-sama melihat perkembangannya. Tapi kan apabila ternyata hasil yang diberikan oleh quick count kemudian hasil yang yang diumumkan oleh KPU berbeda, nah itu kan bisa kita lihat mana yang benar. Tentunya kan yang KPU, ya kan, yang punya legalitas. Gini, kalau Dirty Fort itu kan film pendek ya. Film pendek itu kan bisa merupakan satu wacana dan bisa juga dia merupakan suatu ungkapan fakta. Ungkapan fakta yang terjadi selama ini. Ya. Nah itu hak warga negara untuk mengungkap segala sesuatu yang mereka rasa ada kejanggalan dalam pelaksanaan. Itu kebebasan berpendapat, nggak bisa juga kita halangi. Ya. Sepanjang data-data yang mereka kemukakan itu otentik kan, tidak ada salahnya kan. Kecuali report itu berpedoman kepada hal-hal yang belum pasti. Kemudian ada data-data yang diutarakan di sana yang merupakan data palsu. Itu lain lagi dong ceritanya.
Di samping itu Dirty Vote ini kan merupakan suatu rangkaian film pendek. Nah, film pendek itu kan kalau menurut saya harusnya masuk dalam eh, kewenangan KPI itu, ya kan? Kewenangan KPI untuk meneliti apakah film ini layak untuk diedarkan atau tidak, gitu kan? Baik melalui peredaran secara resmi maupun tidak resmi. Sepanjang dia diedarkan di masyarakat, KPI punya kewenangan untuk mempelajari itu. Ini kalau kita melihat, kita flashback lagi nih ke belakang ya kan, 2014, kemudian 2019 ya kan, ada paslon yang sudah mendeklarasikan ternyata kalah. 2019 juga seperti itu, melaksanakan deklarasi ternyata kalah, ya kan. Jadi apanya yang mau kita pegang gitu loh. Yang mau kita pegang nggak ada lain adalah hasil yang dikemukakan oleh KPU, yang diumumkan oleh KPU. Itu yang paling otentik kalau menurut saya. Kalau yang merasa yakin menang, saya rasa jangan terlalu overreaksi, jangan terlalu berlebihan dulu. Begitu juga yang merasa kalah, jangan terlalu pesimis dulu karena masih ada waktu 1 bulan ini, ya kan? Kita berikanlah kesempatan KPU untuk menghitung secara benar. Nah, penghitungan itulah yang harus diawasi oleh seluruh masyarakat, baik oleh yang menang maupun oleh yang kalah. Yang merasa menang maupun yang merasa kalah, sama-sama harus dimonitor itu, gitu kan, agar tidak ada penyelewengan yang tidak kita inginkan.